Halo, salam jumpa seluruh pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Reza Ramadansyah dapat menjumpai Anda semua dalam program siaran pendidikan interaktif persiapan ujian akhir semester. Dan pada hari ini kita akan membahas pelajaran fisika khususnya untuk teman-teman di sekolah menengah pertama atau SMP. Dan seperti biasa kita sudah bersama seorang narasumber yang akan bersama kita membahas pada hari ini, yaitu Bapak Bambang AP dari SMP Negeri 29 Jakarta. Langsung saja kita sapa Pak Bambang. Pak Bambang, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa baik Pak ya. Ya, mungkin Pak Bambang bisa menceritakan sedikit apa yang akan kita bahas pada hari ini Pak? Oh ya, kita akan berlatih soal-soal untuk menghadapi ujian akhir semester. Ya. Fisika Pak ya? Ya, oke. Iya, baik, terima kasih Pak Bambang. Dan untuk teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ingin berinteraksi langsung dan memiliki pertanyaan, teman-teman dapat mengajukannya melalui layanan bebas pulsa di nomor 0800 140 3046 atau melalui SMS di nomor 0852 8386 8667 atau teman-teman dapat mengunjungi Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan bagi teman-teman yang tidak dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui televisi, teman-teman dapat menyaksikannya melalui live streaming di tva.kemdikbud.go.id. Dan tentunya teman-teman bisa mendapatkan soal-soal latihan pada hari ini dengan mengakses video on demand. Dan teman-teman sekalian, kita akan segera memulai pembahasan kita pada hari ini, tetapi kita akan mengawalinya dengan menyaksikan tayangan yang berikut ini. Silahkan. Tayangan yang sudah kita saksikan secara bersama-sama dan langsung saja kita tanya kepada Pak Bambang, apa sih kaitannya dengan pembahasan kita pada hari ini? Pak Bambang, tadi kita sudah melihat nih secara bersama-sama tayangan yang sudah kita saksikan. Ya. Kaitannya apa sih Pak dengan pembahasan kita pada hari ini? Ya, ada dua materi besar yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu seputar induksi elektromagnetik. Baik. Dan kemudian belakang itu tadi mengenai planet mengelilingi bumi dan apa akibat-akibatnya. Ya. Ini bagian yang pertama, ini mengenai bagaimana proses terjadinya GGL induksi ya dalam percobaan itu. Adik-adik bisa melihat ketika kumparan itu dimasuki magnet dan magnet ketika sedang bergerak dia timbul GGL induksi ya, tetapi ketika magnet itu dalam keadaan diam ternyata tidak timbul GGL induksi. Dan prinsip itu yang kemudian dibuat orang untuk membuat transformator ya, seperti gambar yang sekarang ada bisa lihat, itu tentu bisa menurunkan tegangan. Iya, dan tentunya ini akan langsung kita bahas di indikator kita yang pertama Pak ya. Ya. Yaitu mengenai peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. Iya. Mungkin Pak Bambang bisa langsung memulainya. Ya, baik adik-adik. Tadi sudah kita saksikan bersama ya, bagaimana cara membuat GGL induksi elektromagnetik. Nah, dalam latihan hari ini ada sebuah indikator yang mengatakan demikian, menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. Ini dari BSNP ya tahun 2011. Dan dari indikator ini kita bisa jabarkan lagi menjadi siswa dapat menentukan
faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Ya, jadi adik-adik harus bisa menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi. Lalu soalnya seperti apa? Nah, misalnya kita lihat. Ada satu pernyataan nih, ada 4 pernyataan nih. Pernyataan yang pertama, jumlah lilitan dalam kumparan, kemudian lamanya magnet bergerak, kecepatan gerak magnet, kemudian kekuatan magnet. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi GGL induksi yang mana? Ya. Ya, adik-adik coba. Pertama ini jumlah lilitan dalam kumparan, apakah mempengaruhi? Kemudian lamanya magnet bergerak, atau kecepatan gerak magnetnya, atau kekuatan magnetnya. Mana faktor yang mempengaruhi GGL induksi? Ya, coba GGL induksi. Jadi yang mana? Ya, jumlah lilitan itu mempengaruhi. Ya, kemudian lamanya magnet bergerak itu tidak mempengaruhi. Ya, tapi kecepatan bergeraknya magnet seperti tadi dalam tayangan yang tadi ya, ketika magnetnya digerakkan dengan cepat itu akan timbul GGL induksi yang lebih kuat. Nah, kemudian magnet, kekuatan magnet juga demikian mempengaruhi ya. Jadi kalau begitu faktor-faktor 1, 3 dan 4. 1, 3 dan 4. Jadi C yang jawabannya adalah yang jadi C, jawabannya Pak, ya? adalah C. Dan selain ketiga faktor tersebut, apakah ada faktor lain Pak untuk mempengaruhi GGL induksi itu? Ya, jadi hanya ada ini ya, jumlah lilitan. Kalau makin banyak, tegangannya nanti makin tinggi gitu. Kecepatannya gitu ya. Kalau kecepatannya makin cepat, itu juga akan mempengaruhi GGL induksi. Kemudian kekuatan magnet juga demikian. Ya, jadi ada 3. Jadi jumlah lilitan, kecepatan gerak, kemudian kekuatan magnet. Iya, Ya. dan jawaban yang paling tepat adalah C, Pak ya? Ya, kalau gitu jawabannya adalah C. Iya, dan itu dia tadi sudah satu soal kita bahas bersama Pak Bambang mengenai elektromagnetik. Dan langsung saja sekarang kita akan bahas soal yang kedua, Pak. Ya, jadi masih nomor berkaitan 2 ya? seputar elektromagnetik ini juga ya, induksi elektromagnetik. Indikatornya bahkan masih sama ya, tetapi penjabaran indikatornya gini nih. Siswa dapat menjelaskan syarat-syarat terjadinya GGL induksi. Nah, seperti yang ditayangkan tadi ya. Baik. Apa sih syarat-syaratnya supaya bisa timbul GGL induksi? Ya. Nah, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar percobaan berikut. Dalam percobaan ini timbulnya GGL induksi hanya pada waktu ya, dalam peristiwa seperti ini. Ini ada kumparan, kemudian ini ada magnet, dan di sini ada alat yang namanya galvanometer. Galvanometer. Ya, ada alat yang namanya galvanometer. Nah, perhatikan gambar percobaan berikut. Ya, dalam percobaan ini timbulnya GGL induksi hanya pada waktu. Nah, tapi gambarnya ini penting juga ya, Dedek, gambarnya. Ya, dalam peristiwa seperti ini, nah ini gambarnya, ada yang bisa lihat ya. Nah, kalau magnetnya ini bergerak, baru timbul GGL di sini, di tempat ini. Rupanya kalau ini diam, tidak terjadi GGL induksi. Mungkin di sini ada peragaan seperti ini, ya. Nah, kalau ini bergerak, ya. Nah, ada yang melihat dia jarumnya bergerak ke kanan. Nah, kemudian ketika digerakkan kembali ke atas, dia bergerak ke kiri, kemudian 0 lagi. Nah, kenapa 0 lagi? Karena ini diam, ya. Nah, ketika dia keluar masuk seperti ini, nah baru timbul di galvanometer ini. Jadi inilah timbulnya GGL induksi. Jadi GGL induksi terjadi hanya pada waktu magnetnya ini bergerak ya. Ketika magnetnya diam, dia kembali ke 0 lagi seperti ini. Kembali diam ya, juga, Pak ya. Ini ke 0 lagi GGL. Artinya tidak timbul GGL. Jadi antara ujung magnet yang satu dengan ujung magnet yang lain, ini tidak ada lagi beda potensial, tidak ada GGL induksi gaya gerak listrik ya. Nah, jadi hanya pada waktu dia bergerak magnet ini timbul. Nah, sekarang tadi geraknya ke kanan dulu baru ke kiri. Nah, sekarang coba kalau magnetnya kita putar. Ya, kita putar begini. Sekarang digerakkan lagi. Nah, dia ke kiri dulu baru ke kanan, ya. Jadi besarnya GGL induksi ini di sini juga bisa diperlihatkan dari seberapa besar ininya, simpangannya, ya. Simpangannya makin menyimpang, makin besar GGL induksinya. Jadi kalau ini kecepatannya makin tinggi, maka GGL-nya juga akan besar, ya. Nah, ini contoh GGL induksi yang dipergunakan di pembangkit tenaga listrik, ya. Nah, jadi ini di sini ada magnet yang bergerak atau kumparan yang bergerak, kemudian di sekitar magnet gitu.
Jadi kumparannya yang bergerak atau magnetnya yang bergerak. Nah, maka akan timbul listrik, dan itu listrik kemudian disalurkan, didistribusikan ke pengguna listrik, ya. Jadi sebenarnya ada waduk air terjun sini, kemudian air terjunnya ini memutar baling-baling. Nah, baling-balingnya ini yang kemudian memutar kumparan atau memutar magnet. Jadi pada dasarnya yang namanya turbin itu hanya kumparan diputar di sekitar magnet atau magnet diputar di sekitar kumparan. Iya. Hanya seperti itu. Ya. Oke. Kita lihat kembali ke soalnya. Ya. Di slide nomor berikutnya ya. Ya, kita masih membahas untuk soal nomor 2 mengenai induksi elektromagnetik. Kita sudah sampai di soal nomor 2. Tadi Pak Bambang menjelaskan mengenai faktor-faktor terjadinya gagal induksi beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan Pak Bambang. Ya, jadi apa ini yang soal yang ketiga nih? Atau... Ya, kita tadi masih soal yang kedua, itu ada di slide yang kelima, Pak. Yang kelima ya? Iya. Oke. Kalau yang kelima ini tadi ya, perhatikan gambar timbulnya gagal induksi itu hanya pada waktu apa? Nah, di sini kita lihat magnet diam di dalam kumparan hingga beberapa saat. Magnet bergerak memasuki atau keluar dari kumparan. Kumparan mempunyai jumlah lilitan tertentu. Magnet mempunyai kekuatan magnet yang memadai. Jadi dalam percobaan ini timbulnya gagal induksi hanya pada waktu magnet bergerak memasuki atau keluar dari kumparan. Jadi jawabannya adalah B. Ya. Jadi timbul gagal induksi hanya pada waktu magnet bergerak. Jadi kalau magnetnya diam, kumparannya yang harus bergerak. Begitu. Jadi harus ada yang bergerak. Gitu ya. Baik, ya itu dari teman-teman untuk soal yang kedua. Mungkin seperti yang Pak Bambang bilang, ya. Kalau kita ingin mengetahui gagal induksi itu kita bisa mengetahuinya melalui alat itu Pak tadi ya, galvanometer tadi. Ya, galvanometer adalah alat yang dapat untuk mengetahui ada tidaknya gagal induksi. Ada tidaknya gagal induksi. Ada tidaknya gagal induksi. Iya, ya. Baik, terima kasih Pak Bambang dan teman-teman sekalian. Sekarang kita masih akan terus melanjutkan soal kita. Kita akan melanjutkan untuk soal yang nomor 3, masih berkaitan dengan induksi elektromagnetik. Dan tampaknya soal ini agak sedikit berbeda, karena soal hitungan Pak ya sepertinya ya. Ya, oke. Iya, baik kita akan masukin untuk soal nomor 3. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa apabila ingin memiliki pertanyaan, silakan dapat mengajukannya melalui layanan bebas pulsa kami, SMS maupun juga Facebook. Ya, di sini yang ketiga indikatornya adalah menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. Dan penjabarannya gini, siswa dapat menghitung tegangan sekunder pada transformator jika diketahui perbandingan jumlah lilitan dan tegangan primer. Ya, di sini siswa harus bisa menghitung tegangan sekunder pada transformator jika diketahui perbandingan jumlah lilitan dan jumlah lilitan primer maupun sekundernya. Ya. Nah, soalnya seperti ini. Perhatikan gambar transformator berikut. Ini ada transformator. Ini inputnya di sebelah kiri, outputnya sebelah kanan. Tapi ingat ya, kalau ada gambar transformator, tidak harus yang kiri adalah input, yang kanan output. Jadi bisa yang kanan, bisa yang kiri, bisa atas bawah. Ya, tapi karena ini sudah ada tertulis input itu sebelah kiri, ya, oke. Ya. Nah, ini outputnya di sebelah kanan. Nah, kalau inputnya 200 volt, sedangkan perbandingan lilitannya itu 20:1, maka berapa sih tegangan sekundernya, ya, tegangan yang keluar dari sini. Ya, fungsi transformator itu bisa menaikkan, bisa menurunkan tegangan. Nah, coba Dedek, coba perhatikan ini soalnya. Nanti coba Dedek kerjakan dulu ya. Iya, tampaknya menarik sekali Pak pembahasan kita. Cuman tahan sejenak karena kita masih akan membahasnya setelah segmen yang berikutnya. Dan teman-teman sekalian, kita tadi sudah membahas 2 soal yang pertama. Dan untuk yang soal ketiga, tadi Pak Bambang sudah membacakan soalnya dan akan kita bahas setelah yang satu ini.